Bagaimana? Bagaimana cara bikin satu video dari awal sampai selesai? Banyak orang punya semangat untuk bikin konten, sudah punya ide, bahkan sudah punya peralatan. Tapi begitu mulai, malah bingung harus mulai dari mana. Di video ini saya mau menunjukkan proses yang biasanya saya lakukan saat memproduksi sebuah konten. Bukan satu-satunya cara yang benar, tapi cara yang menurutku cukup sederhana dan bisa diterapkan baik untuk konten pribadi maupun untuk kebutuhan bisnis. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kita belum saling kenal, perkenalkan saya Rizky. Di channel ini saya berbagi pengalaman seputar kehidupan, dunia konten kreator, videografi, produktivitas, dan proses belajar menjadi kreator yang terus berkembang. Kalau itu memang topik yang kamu sukai, jangan lupa subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar. Sekarang langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Mulai dari tujuan kontennya. Sebelum menyalakan kamera, saya selalu bertanya satu hal. Video ini dibuat untuk siapa? Karena tujuan setiap konten bisa berbeda. Kalau konten pribadi mungkin tujuannya membangun personal branding, berbagi pengalaman, atau menghibur. Kalau konten bisnis, mungkin tujuannya mengenalkan produk, membangun kepercayaan, atau mendapatkan pelanggan. Kalau tujuan sudah jelas, biasanya semua keputusan berikutnya menjadi lebih mudah. Judulnya seperti apa, gaya penyampaiannya bagaimana, sampai nanti cara mengeditnya. Cari ide yang memang dibutuhkan orang. Dulu saya sering membuat konten berdasarkan apa yang menurutku menarik. Sekarang saya lebih sering bertanya, apa yang sedang dicari orang? Karena konten yang bagus bukan hanya menarik untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk penonton. Ide bisa datang dari mana saja, kolom komentar, pertanyaan pelanggan, Google, YouTube, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari. Semakin sering kamu mendengar pertanyaan yang sama, biasanya itu pertanda ada konten yang perlu dibuat. Lakukan riset sebelum mulai merekam. Ini langkah yang sering dilewatkan, padahal menurutku sangat penting. Kalau topiknya berupa pengalaman pribadi, risetnya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau membahas tutorial, sejarah, teknologi, kesehatan, atau berita, pastikan informasi yang disampaikan benar. Saya juga biasanya melihat beberapa video lain, bukan untuk meniru, tapi untuk mengetahui sudut pandang apa yang belum banyak dibahas. Dengan begitu kita bisa memberikan nilai tambah. Tulis naskah, jangan langsung rekam. Saya hampir tidak pernah langsung menekan tombol rekam. Minimal saya membuat outline. Biasanya isinya sederhana, hook, opening, poin 1, poin 2, poin 3, kesimpulan. Kalau videonya lebih panjang, baru saya menulis naskah yang lebih lengkap. Menurutku, naskah membuat proses rekaman jauh lebih lancar dan mengurangi bagian yang harus diulang. Persiapkan alat secukupnya. Banyak orang terlalu sibuk memikirkan gear, padahal sebelum merekam, saya justru lebih sering mengecek hal-hal sederhana. Apakah baterai sudah penuh, memori masih cukup, audio sudah masuk, lampunya cukup terang, background rapi. Hal-hal kecil seperti ini seringkali lebih penting daripada membeli peralatan baru. Rekam dengan santai, jangan kejar sempurna. Dulu saya sering mengulang satu kalimat berkali-kali hanya karena kurang puas. Sekarang saya lebih santai. Kalau salah sedikit, ulang bagian itu saja. Kalau ada jeda berpikir, nanti bisa dipotong saat editing. Semakin sering merekam, biasanya kita juga semakin percaya diri berbicara di depan kamera. Samping kamera. Jadi jangan menunggu sampai merasa sempurna, karena rasa nyaman itu muncul setelah berkali-kali latihan. Kalau belum nyaman tampil di depan kamera, coba bikin konten faceless atau tanpa wajah. Banyak contohnya di YouTube. Atau kayak saya, menyamping. Editing menyempurnakan cerita. Menurutku, editing bukan sekadar memotong video. Disinilah cerita mulai terasa hidup. Saya biasanya melakukan beberapa hal. Menghapus bagian yang tidak perlu, menambahkan b-roll, memberi teks jika memang membantu penonton, menambahkan musik seperlunya, dan menjaga tempo supaya video tidak terasa membosankan. Kalau ada bagian yang menurutku terlalu lambat, biasanya langsung saya potong, karena perhatian penonton sekarang sangat berharga. Manfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan. Sekarang AI sudah menjadi bagian dari workflow banyak kreator.
Saya sering menggunakannya untuk membantu mencari referensi, merapikan naskah, meringkas informasi, sampai membantu mencari ide judul. Tetapi setelah itu, semuanya tetap saya periksa dan edit lagi. Karena AI membantu mempercepat pekerjaan, bukan menggantikan tanggung jawab kita sebagai pembuat konten. Jangan asal upload. Sebelum menekan tombol upload, saya biasanya menonton videonya berulang-ulang kali. Apakah ada salah ucap, apakah audionya nyaman, thumbnail sudah menarik, judulnya membuat orang penasaran, deskripsinya jelas. Kadang perubahan kecil pada judul atau thumbnail justru memberikan hasil yang jauh lebih baik. Setelah upload, pelajari hasilnya. Menurutku, upload bukan akhir dari pekerjaan. Justru disitulah proses belajar dimulai. Lihat komentar penonton. Perhatikan bagian mana yang paling banyak ditonton. Lihat apakah orang berhenti menonton di awal atau justru bertahan sampai akhir. Semua itu adalah masukan yang sangat berharga untuk video berikutnya. Saya sendiri masih terus belajar dari setiap video yang saya buat. Karena tidak ada kreator yang langsung berhasil dalam satu malam. Membuat konten video sebenarnya hanyalah sebuah proses. Mulai dari menentukan tujuan, mencari ide, melakukan riset, menulis naskah, merekam, mengedit, upload, lalu belajar dari hasilnya. Tidak harus semuanya sempurna. Yang penting prosesnya terus berjalan. Karena setiap video yang selesai dibuat akan mengajarkan sesuatu yang tidak akan kita dapatkan kalau hanya terus merencanakan. Kalau kamu sedang memulai perjalanan sebagai konten kreator, semoga video ini bisa menjadi teman yang menemanimu dalam proses itu. Kalau ada tahapan yang menurutmu paling sulit, coba tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, dan mungkin itu bisa menjadi pembahasan untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.